Oke. Kalau kita bicara roti manis, itu bahan dasarnya pasti akan tepung terigu yang ada glutennya. Di Indonesia atau dimanapun itu ada terigu yang protein tinggi, protein sedang, protein rendah. Kalau kita bicara bikin roti, saya sarankan protein tinggi saja. Kenapa? Karena itu akan membuat glutennya yang 13% sampai 14% itu akan lebih maksimal. Bukan lebih kokoh, karena perkembangan glutennya maksimal, akhirnya rotinya jadi empuk. Jadi sebetulnya ada yang bilang bahwa boleh nggak dicampur dengan tepung terigu protein sedang. Mungkin perbandingannya 8:2, 7:3, 9:1. Boleh, itu nanti akan Ibu nemuin resep seperti itu. Ya. Kalau perbandingan 8:2 itu saya tepung sekilo berarti 800 cakra, 200 segitiga. Kalau 9:1, 900 cakra, 100 segitiga. Kalau 7:3 berarti tahu ya. Nah, ini kita bicara untuk resep 1 kilo. Tapi menurut saya dan pengalaman saya, karena saya juga jual roti, jadi saya tiap hari, hampir tiap hari tangan saya ini ngulenin roti. Makanya saya ngerti nih, kenapa roti ini tidak ngembang? Kenapa roti ini kok bantat? Kenapa kok? Makanya nanti kita berbagi roti. Moga-moga hari ini rotinya jadi bagus-bagus, keren-keren. Bisa jadi usaha di Pekalongan, Kudus, dan Semarang, dan sekitarnya. Ya. Yuk kita bicara terigu. Terus kemudian ada ragi instan. Tadi saya sudah bilang ya, mereknya boleh Fermipan, boleh Saf instan. 2 brand itu yang saya pakai ya. Kemudian bread improver atau softener. Bread improver saya pakai di sini S500 dari Puratos. Ya, kenapa kok saya jelasin bahan, Nathan? Karena kalau Ibu nanti bikin di luar gourmet, di luar saya les hari ini, ternyata Ibu ganti bahan, itu nanti akan beda lagi. Cobalah berlatih dengan yang kita praktek hari ini. Supaya nanti hasilnya 11-12 gitu ya. Meskipun alatnya beda, suasananya beda. Terus kemudian bread improver ada susu bubuk full cream 50 gram untuk 1 kilo. Itu kalau saset Denko itu 2 saset. 1 saset itu 26 gram. Selain Denko boleh enggak, Nathan? Boleh. Frisian Flag boleh. NZMP boleh. Itu rata-rata susu yang bagus gitu. Tetapi ingat, jangan pernah beli susu yang tergiur harga murah. Saya tidak akan bicara branding. Wih, ono susu cuma sekilo 40.000. Langsung beli 10 kilo. Ternyata itu dalamnya bukan susu, Bu. Itu dextrose, creamer. Dextrose malahan. Kandungan susu mungkin 20-30%. Dia hanya berbentuk susu, berasa susu untuk campuran roti atau cake. Tapi saya tidak rekomen. Kalau susu itu rata-rata sekilonya 100.000. Ya, sekilonya rata-rata segitu. Terus itu langsung skip aja, enggak usah dipusingin kenapa, dan kenapa. Enggak usah. Ya, kita cari praktisnya aja. Ibu senang praktis toh? Yang penting jadi toh. Gula pasir sejumlah segitu, ya. Saya tidak akan bilang karena ini saya rekam. Jadi Ibu sudah ngerti jumlah gula pasirnya sebanyak itu berbanding dengan raginya 1:10. Karena makanan dari ragi adalah gula. Nah, terus problemnya apa, Nathan? Kalau nanti Ibu terlalu lama fermentasi, roti itu akan menjadi semakin asam, Bu. Karena raginya kan makan gula terus gitu loh. Paham ya? Jadi ini harus berbanding 1:10 menurut saya. Ya, kita sesuai resep dulu aja. Air, water, atau susu. Ya, kita hari ini pakainya 50-50. Karena orang 6, jadi kita bikinnya 2 kilo tepung. Enggak sekilo tok. Mungkin kok sidik tok. Aduh dari sini. Gue roti sidik tok ya. Terus ono sing api, ono sing elek, apa sing penting gue roti akeh ya, Bu ya. Terus kemudian ada telur sejumlah itu, ada yang telur utuh, ada yang kuning telur sejumlah itu, ya. Nah, sekarang masalah yang paling penting dan tidak boleh tidak ada adalah garam. Fungsi garam apa, Bu? Kalau masak, memberikan rasa, ya. Selain itu jawaban paling bagus, bukan memberi asin ya, itu spesifiknya. Tapi kalau masakan tanpa garam itu tidak enak, tidak ada rasanya. Jadi ini adalah memberikan taste dan rasa. Vanila boleh, mau pakai bubuk, vanila cair, vanila ekstrak, vanila apapun itu boleh, ya, secukupnya. Karena kalau terlalu wangi itu juga tidak akan enak. Ya, Ibu pergi jualan roti, terus ternyata ini kok wangi ya? Ibu kalah parfumnya sama rotinya. Itu kan masalah, Bu. Ini kok lebih wangi? Ibu wangi ya, bukan ini roti saya. Lah, itu kan. Kalau bisa rotinya jangan terlalu wangi kayak wah bau-bau yang bunga-bunga gitu. Karena sudah ada susu, jadi susu itu sama ragi itu memberikan rasa wangi yang alami ya.
Terus kemudian ada mentega atau margarin. Kalau mentega dari lemak susu, kalau margarin dari lemak nabati. Saya hari ini pakai yang warna kuning, ada pita birunya. Tapi ibu boleh pakai yang mungkin merek seperti Baker Mix, itu masih ada nggak di Pekalongan di Kudus Baker Mix? Si Mas, yo wes pokoknya margarin lo ya, wes ya. Tapi gini bu, margarin itu sebetulnya tidak menjadi masalah utama dalam pembuatan roti enak. Saya bicara netral. Tidak mesti kalau bikin roti enak harus margarin yang harganya kayak Wisman, misalnya harganya berapa? 100.000, enggak. Ya pakai itu pasti akan rasa susunya lebih kuat, rasa creaminya lebih kuat. Tapi kan kita hari ini pakainya susu. Sebetulnya sudah menggantikan itu. Nah kalau kita pakai margarin itu boleh. Pakai tadi Baker Mix boleh, pakai mix margarin dan butter boleh, pakai minyak boleh, tapi tidak semua roti bisa pakai minyak, apalagi minyak goreng yang habis goreng teri. Nah, nanti ibu jadi roti rasa teri, tidak boleh. Jadi ibu minyaknya juga minyak yang misalnya olive oil, itu pizza di luar negeri itu pakainya olive oil, ya. Terus minyak goreng masih boleh lah, masih oke, tapi tidak semua roti pakai minyak. Pakainya margarin karena ada emulsinya di dalam. Emulsi itu jadi membuat lebih mengembang. Dan ada kandungan air, ada kandungan garam juga. Oke, untuk bahan-bahan ini ada kan ibu pasti tidak ada yang susah ya, tidak ada yang tidak tahu ya, semua tahu paling seperti ragi merek apa nih saya sudah tahu, bread improver merek apa. Ya, cuman masalah tepung terigu ini saya pakai full tepung protein tinggi. Ya. Oke. Ada pertanyaan, Bu Christine, Bu? Mau tanya, ya. Itu kan tadi katanya roti itu ada yang boleh pakai minyak. Ya. Nah, kalau roti yang pakai minyak itu jenisnya yang roti seperti apa, Mas? Sebetulnya roti yang pakai minyak itu roti-roti yang mirip dengan roti tawar. Jadi roti tawar itu kan kalau di sini pakainya shortening. Shortening tahu enggak, Bu? Shortening itu mentega putih yang tidak mengandung air. Oh, iya. Tapi aja keliru good fry loh, minyak padat loh. Beda. Iya. Jadi shortening atau lah. Saya punya satu brand roti yang saya buat untuk kafe. Itu rotinya seperti roti tawar. Itu saya pakainya minyak Bu. Karena teksturnya akan lebih halus. Cuma tidak ada taste-nya. Oh, berarti double soft yang Jadi gini, saya mau kasih sedikit perbandingan. Kalau ibu beli margarin yang murah, di panas matahari, melelehnya lama enggak? Dibanding butter yang mahal, yang melting point-nya, titik lelehnya itu lebih cepat. Kira-kira teorinya, margarin yang paling murah, ngedal, itu sama butter yang harganya cukup lumayan, itu melting point-nya cepat yang mana? Cepat titik lelehnya yang butter. Nah, tujuan butter itu meleleh, jadi apa? Minyak kan? Dapat poin saya enggak? Terus di sebelahnya, saya kasih minyak sebelahnya, yang tidak kaku, yang tidak meleleh. Sudah jadi minyak. Kira-kira setelah saya dinginkan, yang margarin langsung beku nih. Yang butter beku tapi ringan. Yang minyak kan tidak beku-beku. Ya. Nah, kira-kira kalau itu masuk ke adonan roti, dengan alasan, oh kalau margarin nanti beku, rotinya ngendal dan keras, oke, kita pakai butter. Karena nanti dia titik leleh melting point-nya kuat lebih tinggi. Kalau saya bandingkan dengan pakai minyak yang tidak pernah kaku dan tidak pernah beku, kira-kira teksturnya sama enggak Bu dengan butter? Kita tidak bicara rasa. Sama. Karena minyak itu tidak beku, jadi tidak membuat roti ngendal sebetulnya. Cuman masalahnya adalah minyak itu tidak punya emulsi yang membuat beku lagi. Jadi kalau terlalu banyak minyak dalam sebuah rotimu jadi koyok pijet Bu, ngelengong gitu. Jadi nggak oke gitu loh. Jadi makanya saya nggak rekomen, wah kalau gitu kenapa resepmu diganti minyak semua aja loh. Enggak, bukan ke arah sana. Saya cuma memberikan perbandingan aja antara butter, minyak, dan margarin. Jelas Bu? Mungkin masih bingung, tapi ini hanya sekedar intermezzo aja. Minyak itu sebetulnya memang tidak ada minyak yang rasanya enak. Akhirnya diciptakanlah margarin atau butter yang rasanya ada garamnya, ada rasa asinnya, ada rasa wanginya, gitu loh Bu maksud saya. Pengganti minyak tapi ada emulsinya. Akhirnya tapi orang sini menghendaki yang margarinnya murah. Akhirnya disumpel apa enggak ngerti, pokoknya jadilah margarin 1 kilo gitu loh. Ya. Oke, kita enggak usah bicara itu nanti berikutnya. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Ibu, pertanyaan ada? Udah? Masalah itu, ragi itu tadi. Ragi akan roti apabila bersesuaian dengan garam-garam. Ya. Atau garamnya terlalu banyak. Enggak, jadi enggak boleh Pakai garam gitu, jadi campur. enggak boleh langsung ragi. Jadi nanti dalam proses ini loh Bu, masuknya garam sama mentega itu terakhir. Jadi ragi sudah bercampur dengan tepung, air dan bahan lainnya. Boleh, itu kalau kadang ada yang di kayak aktifkan dulu. Ya, itu berarti pakai air hangat. Ya, terus Nah, ada yang kalau anu langsung dicampur sama tepungnya itu Ya. bedanya apa enggak? Bedanya gini Bu, kalau ibu buat roti, nggak tahu nih rumah ibu ini nanti buat rotinya di mana nih? Teras, kamar mandi, garasi, apa ruang tengah, dapur. Lah dapurnya ada AC-nya atau tidak, itu menentukan suhu ruangan. Dapurnya panas ya. Dapurnya panas, atine panas, pikirannya panas, seserah jadi ibu ya. Emosi masuk. Emosi dia ibu beli aqua dingin aja ya. Nah maksud saya gini, ketika ibu buat di lingkungan yang dingin seperti ini, itu proses fermentasinya akan lama dibanding ibu buatnya di teras rumah di depan rumah tetangga. Tangganya sih panas. Tetangga panas. Kowe duwe omah kok nggak ngarepku. Lah, enggak maksudnya di teras yang hawanya lagi panas itu akan lebih cepat buatnya. Jelas ya? Terus ada orang-orang yang bilang, "Wes buat roti ndak usah pakai mixer, pakai tangan aja ulen hasilnya sama." Menurut saya kok sampai sekarang menurut saya beda ya. Tetap beda ya. Satu, kalau ibu nguleni, maaf ya Bu ya. Saya bukan ibu. Ini kan keringat ngocos itu kan saya nggak usah beli cuka, saya ngumpulin 1 botol cuka ibu. Kan gitu toh. Terus rasanya asamnya dari mana? Oh ini sourdough. Bukan. Itu bukan sourdough. Itu keringatnya yang netes. Jadi masuknya sourdough. Nggak ada bercanda. Jadi lebih baik pakai mixer menurut saya gitu. Nah terus saya punyanya mixer tangan Nathan, hand mixer. Bisa nggak bikin 2 kilo? Ya ibu yang muter kalau gitu bukan adonannya yang muter. Nggak bisa. Ibu harus punya investasi alat. Nah, kalau belum punya Nathan, ya wes beli mixer, hand mixer yang harganya di bawah 500.000, 200, 300, tapi kapasitasnya 300 terigu. Jadi kalau ini di resep 1 kilo, logikanya dibagi 3 semua. Jelas? Ojo maksa sekilo nganggo hand mixer. Ibu yang muter nanti kalah sama adonan ini, gitu. Yang muter ceritanya bukan adonannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jelas, Ibu? Ya. Ya. Kalau kayak ini 200 Ya. Kalau donat juga itu pakai protein tinggi. Iya. Tapi misalnya kita pakai protein sedang bisa enggak? Bisa. Cuman tidak akan maksimal seperti itu. Jadi kita lebih baik pakai yang protein tinggi aja, ya. Kira-kira gitu ya. Oke, ada lagi atau saya lanjut? Lanjut ya. Oke, pakai celemennya, Bu.